Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ibunda semua, jamaah Masjid Paripurna Al-Fajar rahimakumullah. Pada hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kita. Sebagaimana biasanya setiap Ahad, setiap Sabtu ya, pada asar kita melaksanakan ta'lim. Alhamdulillah di bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah, jemaah kita sudah semuanya berangkat haji. Kemarin terakhir gelombang kedua tanggal 23 berangkat. Termasuk orang tua saya, alhamdulillah. Keluar pula nomornya. Jadi di data saya tengok itu kan nomornya keluar sebetulnya tahun depan. Pas kloter kedua buka, gelombang kedua buka, keluar namanya. Jadi tidak sempat manasik lagi, persiapan 1 minggu langsung berangkat. 23 kemarin berangkat, dan alhamdulillah hari ini sudah mulai melaksanakan umroh. Tetap haji tamattu, tapi mereka langsung ke Mekah, nggak ke Madinah lagi. Ya untungnya memang ada untung, ya. Nanti orang selesai haji, orang pulang dia tinggal. Jadi agak lumayan nggak ramai. Sementara umroh kan belum buka. Umroh belum buka, sementara jemaah sudah banyak pulang, dia kloter terakhir pula nanti baru pulang. Jadi lebih duluan di Mekah baru ke Madinah. Kalau biasanya gelombang 1 ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Insyaallah, maka kita doakan mudah-mudahan jemaah haji kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang belum berangkat cepat diberangkatkan oleh Allah. Iya Bu, mau Ibu berangkat? Bayar ongkosnya dulu. Ya, niat mau berangkat tapi nggak mau ngambil porsi. Ustadz, saya ada uang. Haji dulu atau umroh? Coba apa dulu? Haji dulu. Ya. Kalau ada uang bayar porsi dulu. Kalau ada lagi uang umroh lah setelah itu. Oh lama Ustaz. 50 tahun. Nenek saya dulu haji daftar, langsung tahun besoknya berangkat dia. Karena prioritas lansia. Urusan umur, urusan Allah. Yang penting ketika kita sudah bayar, maka kita sudah dikatakan haji. Tahu-tahu ibu itu dipanggil haji nanti di akhirat. Hajjah sianu. Saya belum pernah naik haji ya Allah. Kan udah bayar porsi. Arti ada nawa itu untuk berhaji kepada Allah. Bayar porsi, berangkat tidak berangkat itu urusan Allah. Kita nggak tahu. Ada juga yang pendapat kadang umroh aja lah Ustaz, haji tidak mungkin sampai umurnya. Ada juga yang seperti itu kan. Terserah pendapat masing-masing. Tapi sebaiknya apa dulu Bu? Bayar porsi haji. Habis itu baru kita umroh. Bagusnya begitu. Tahu orang terampil marah sama saya nanti. Umroh aja dulu katanya kan. Nggak apa-apa umroh, bagus umroh, ya. Tapi haji juga kewajiban. Soal umur itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hari ini kita dalam suasana Zulhijjah.
Tanggal berapa hari ini, Bu? 4 ya. Kapan kita puasa Arafah? Hari Selasa. Haji kapan? Kamis atau Rabu? Udah bingung. Ibu-ibu ini banyak pendapat ya ini. Ibu ikut hari Kamis atau hari Rabu? Oke, boleh. Dua-duanya boleh. Ya, Ibu Rabu ya, alhamdulillah. Salatnya di mana, Bu? Hah? Tapi enaknya kami ASN ini liburnya jadi banyak. Rabu libur kan, Kamis libur, Jumat libur, Sabtu libur, Ahad libur. Ramailah Sumatera Barat. Ramainya di sana untuk bantu kurban. Gak apa-apa. Tapi yang hari raya Rabu katanya juga menyembelihnya tetap hari Kamis karena ada hari tasyrik 3 hari. Wukuf di Arafah, insya Allah kalau di Saudi itu hari Selasa mereka sudah berangkat untuk wukuf. Maknanya artinya kenapa pemerintah menetapkan hari Kamis, Ustaz? Karena kita berdasarkan hilal, ya, melihat hilal. Karena anak bulan itu belum nampak, maka diputuskanlah Idul Adha tanggal 29. Muhammadiyah metode hisab, maka dia tetapkan hari Rabu. Terus gimana, Ustaz? Gak usah kita pusing, ikut aja lah mana yang kita yakin. Ya, oh saya ngotot Ustaz, kita buat pula di Al-Fajr nanti Rabu. Itu yang tak boleh. Jelas Al-Fajr sholatnya hari Kamis, buat pula sholat hari Rabu. Kacau nanti. Ini yang tak boleh. Tetap keseragaman itu, tetap kita saling menghargai. Pertanyaannya, kalau Ustaz hari apa? Nggak mau saya jawab. Ya, saya nggak mau menyinggung orang. Nanti saya sebut hari ini. Tapi intinya, Ustaz gimana? Saya orang Kementerian Agama. Saya orang Kementerian Agama. Jadi intinya bukan salat Idnya, bukan sesuatunya, tapi kita tunjukkan pengorbanan kita kepada Allah. Jadi bukti cinta kita kepada Allah itulah pengorbanan tadi. Apa yang sudah kita korbankan? Apa yang kita sudah korbankan untuk agama Allah ini? Lihat, kita mulai Adam punya 2 orang anak. Bukti kedekatan orang itu kepada Allah sudah mulai dengan kurban. Ingat kita kisah Habil dan Qabil. Habil dia seorang peternak. Qabil dia seorang petani. Karena Adam lahir sebagai seorang petani, berkebun dia, nanam-nanam, bercocok tanam, hidup waktu itu. Qabil diminta oleh Allah karena waktu itu belum ada manusia. Tentu korbannya langsung diserahkan kepada Allah. Maka Habil memberikan yang terbaik. Sementara Qabil dia beri sisa-sisa saja. Termasuk itu bersedekah. Kalau itu bersedekah, bang, gula ini daripada dimakan kita antar aja lah ke tetangga, atau bisa-bisa kita Qabil nanti. Sisa. Nggak boleh. Kalau kita mau memberi, menyebutkan kita dekat kepada Allah, setarakanlah pemberian itu dengan apa yang kita makan. Oh, kalau gitu nggak boleh sisa, Ustaz. Boleh, tapi bukan itu yang menjadi niat. Nanti kalau ada sisa baru kita sedekahkan. Nah, ininya yang salah. Bukan berarti sisa mendoa itu nggak boleh kita sedekahkan. Kita syukuran, ada sisa kan banyak. Umpamanya gulainya masih banyak, kita sedekahkan, bagus. Tapi jangan niatnya seperti itu. Ayolah kita bagi ke tetangga-tetangga. Sisanya aja lah nanti. Di sini persoalannya menunggu sisa. Ini yang nggak boleh. Itu membuktikan bagaimana pengorbanan baik. Jadi Qabil tadi dia berkorban hanya yang nggak dipakai-pakai, barulah diserahkan kepada Allah.
Kurban siapa yang diterima oleh Allah? Kurban siapa, Bu? Qabil atau Habil? Hah? Qabil atau Habil? Siapa yang membunuh Qabil? Siapa yang membunuh Habil? Kan ada kisahnya itu. Sampai mereka saling sakit hati, terjadi pembunuhan pertama. Ibadah yang disyirikkan oleh Allah ketika itu adalah berkurban. Lanjut kepada Nabi selanjutnya, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim gak ini lagi, sudah yang terkuatnya. Banyak ujian Ibrahim ini sehingga dia disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi. Karena Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang istri. Jadi istri Ibrahim itu ada 2 orang. Siapa nama istri yang pertama, Bu? Sarah. Dia nikah dengan Sarah. Sarah lama tak punya anak. Nikahlah abang dengan Hajar. Hajar ini yang bantu-bantu di rumah. Begitu baiknya istri dulu tuh. Nah, saya nggak mengajarkan. Nanti saya kena marah pula nanti kan. Bang, kita kan tak punya anak, nikahlah abang katanya. Mau ibu kayak gitu, Bu? Enggak ada, Bu, ya. Tapi Ibrahimnya akhirnya nikah dengan Hajar. Hajar nikah hamil. Lahirlah Ismail alaihissalam. Diperintahkan Allah untuk meninggalkan Hebron, Palestina. Kemana dihantarkan Hajar tadi? Ke sebuah lembah. Waktu itu namanya Bakkah. Lembah apa namanya? Bakkah. Makkah sekarang masih lembah, tandus, nggak ada apa-apa di sana. Kalau diharapkan kehidupan, nggak ada kehidupan. Habis itu apa yang terjadi? Allah perintahkan Ibrahim berangkat lagi ke Palestina. Siapa yang tinggal di lembah tadi? Hajar dengan Ismail. Tinggal di situ Hajar dengan Ismail. Tapi Hajar begitu yakin kepada Allah. Karena ini perintah. Kalau sudah perintah Allah, berarti yang menjaminnya siapa? Allah. Diuji Hajar di sana. Apa ujian pertama? Air tidak ada. Ismail kehausan, air tidak ada. Maka muncul sebuah ibadah yang disebut dengan ibadah sa'i. Itu sa'i, itu lari-lari. Safa marwa, safa marwa, safa marwa, safa marwa, safa. Berapa kali itu, Bu? 7 kali. Safa marwa 1, marwa safa 2. Kalau dari safa sampai ke marwa sampai 7 kali. Bolak-balik Hajar tadi. Terdengar tangis Ismail, rupanya air sudah keluar dari telapak kakinya. Dan air itu sampai hari ini masih ada. Itulah yang sering ibu minum. Asal ada kawan pulang umrah, minum. Dan itu kita kepada Allah. Sampai hari ini air Zam-Zam tidak kering sedikit pun. Berapa orang yang minum? Jutaan. Ya, nggak kering. Kalau sumur kita banyak nggak mata air kita yang kering? Banyak. Padahal situ nggak ada hujan, air keluar dari batu, di situ semuanya padang pasir. Keluar air. Setelah diuji laboratorium teknologi hari ini, rupanya itulah air yang paling bersih. Bayangkan itu air Zam-Zam itu. Maka dia jadi obat, syifa. Zam-Zam ketika muncul air, tentu kafilah-kafilah mulai berdatangan. Inilah peradaban pertama di Mekah. Akhirnya Ibrahim balik lagi ke Mekah. Itu banyak kisah di sana dengan Ismail. Ismail sudah mulai tumbuh. Datang perintah Allah yang sangat luar biasa. Falamma, di sini. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya dalam surah As-Saffat. Qala ya bunayya inni ara fil manam
Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manam, malam tadi bapak bermimpi. Diabadikan dalam Al-Quran. Anni azbahuka, aku menyembelihmu. Allahu Akbar. Aku diperintahkan menyembelih. Tak pancung dulu. Kalau pancung nanti langsung. Ini azbahuk, menyembelih seperti hewan disembelih. Fanzur maza tara, wahai anakku, apa pendapatmu? Apa pendapatmu wahai anakku? Apa kata Ismail ketika itu? Ya abati, wahai abi, wahai bapak, if'al, laksanakan. If'al ma tu'mar, wahai bapak, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Patuh Ismail ini. Satajiduni insyaallah minal sabirin. Ya wahai ayah, aku akan sabar menghadapi ujian ini. Anak menunggu lama, tak dapat anak. Nikah lagi dengan yang kedua, langsung dapat anak. Anak itu pintar, soleh, nurut, patuh. Tanda patuhnya dia patuh menuruti perintah ayah. Umur 10-11 tahun. Hancur tak hati ibu itu. Anak satu-satunya. Karena Ishak belum lahir. Jarak antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Ishak belum ada. Ismail sudah lahir umur 11-12 tahun. Sang ayah kalimatnya di sini sudah pandai lari, sudah mandiri dia. Datang perintah Allah, hai Ibrahim, sembelih anak. Tapi sebagian ulama mengatakan, Allah mengatakan, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Rupanya Ibrahim pernah bernazar. Kenapa Ibrahim ini bernazar? Iblis datang kepada dia. Apa kata iblis? Hai Ibrahim, tentu kau rajin ibadah kepada Allah. Enggak ada anak, enggak ada yang kan kadang-kadang kita nih ibadah ini hilang gara-gara anak, kan? Iya dah. Ibu tinggal puasa dulu gara-gara apa? Anak. Ibu berkelahi sama suami kebanyakan gara-gara apa? Aku aja lah bu. Gara-gara anak. Ibu melarang, bapak menyuruh. Abu cokak sudah tuh berdebat. Ya, ibu melarang, anda usah lah. Nanti begini-begini datang bapak. Langsung datang bapak. Nah, biar aja lah katanya. Kata apa-apa kilani. Akhirnya pada maka iblis tadi berkata, hai Ibrahim, wajar engkau rajin ibadah kepada Allah karena engkau tidak punya anak. Digoda oleh iblis tadi. Ibrahim, andai engkau dikasih anak oleh Allah, kamu cinta anak atau cinta Allah? Apa jawab Ibrahim ketika itu? Saya cinta kepada Allah. Andai Allah mengambil anak ini dari saya karena cinta kepada Allah, saya serahkan kepada Allah. Maka datang mimpi itu. Hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Maka kalau ada menurut ulama, orang berkelakar bernazarkan anaknya kepada orang lain, maka dia wajib menebus dengan 1 ekor kambing. Ya, kalau ada orang bernazar kepada anak, dinazarkannya anaknya, maka wajib dia membayar 1 ekor kambing. Disinilah bahasa tadi itu. Karena Allah tebus dengan seekor kibas atau kambing tadi. Itu di kapan Ibrahim itu bermimpi? Pada tanggal 8. Maka 8 itu disebut dengan hari. Ayo, hari apa tanggal 8? Nah, karena lupa kan. Tarwiyah. Tanggal 8 itu artinya tarwiyah, taro. Apa makna taro itu? Ibrahim masih ragu. Mimpi ini datang dari Allah atau datang dari syaitan? Karena Hajar ngomong, bang, tidak mungkinlah Allah nyuruh kita bunuh anak kita. Akhirnya Ibrahim ragu. Besok mimpi lagi. Tanggal berapa dia mimpi? Tanggal 9.
9. Ibrahim mimpi. 9 hari apa, Bu? Arafah. Apa arti Arafah? Kenal. Ta'aruf. Apa arti ta'aruf? Sudah saling ke maka Ibrahim tahu dia bahwa mimpi itu betul-betul dari Allah. 9 disebut dengan hari Arafah. Kapan Ismail ini dikorbankan, disembelih? Pada tanggal 10. Maka 10 disebut Yaumun Nahar, Yaumul Adhiyah, hari penyembelihan. Karena Ibrahim disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi Ibrahim itu 2 kali mimpi berturut-turut. 8 ragu, disebut tarwiyah. 9 kenal, ini datang dari Allah, disebut Arafah. 10 Adhiyah, Aidul Adha, hari penyembelihan. Apa kata Ibrahim kepada Hajar? Wahai istriku, tolong berikan hari ini Ismail pakaian terbaik, pakaian yang paling bagus, sisir rambutnya. Makanya disunnahkan itu kalau kita memilih kurban yang terbaik, bersih bulunya. Bahkan orang-orang dulu disingkir itu ya. Ada pula dikasih bedak berlebihan kali itu kan. Ada enggak? Dikasih minyak apa? Dikasih parfum juga, Bu. Takutnya besok kasih pula sandal apa kan segala macam. Bukan begitu maknanya. Apa maknanya? Cari kurban yang terbaik. Enggak boleh cacat. Tidak boleh cacat, tidak boleh kena virus, tidak boleh ada masalah, supaya dagingnya bagus. Tapi ketika Hajar mencari, mempersiapkan Ismail, datang pula iblis ke situ. Hai Hajar, katanya, tahu tak Ismail itu mau disembelih? Apa kata Hajar? Tidak mungkin seorang bapak menyembelih anaknya. Iblis berkata, hai Hajar, katanya ini perintah Allah. Kalau perintah Allah saya ikhlas. Diambil sama Hajar tadi batu, dilempar. Maka tanggal 10 jemaah haji dari Arafah pergi ke Musdalifah, bermalam mengumpulkan batu. Kita sholat di sini, mereka melempar jamaah. Ibadah siapa tu? Nampak tilas Hajar, disebut Jamratul Ula. Datang ke Ibrahim. Hai Ibrahim, coba tengok anak engkau itu, ganteng, badannya bagus. Coba engkau perhatikan, apakah engkau rela menyerahkannya kepada Allah? Ibrahim gak menjawab. Diambil batu, dilempar, muncul Jamratul Wusta. Datang ke Ismail. Hai Ismail, apakah engkau mau? Tapi Ismail gak menjawab. Diambil batu, dilempar iblis, muncul Jamratul Aqabah. Jadi 3 kali. Siapa yang haji kan tahu dia itu kapan melempar, 10 Zulhijjah. Kok Ustaz hafal? Saya bawa manasiknya aja. Karena setiap tahun manasik kan hafal juga dia. Prakteknya belum. Saya minta doa sama ibu. Sama-sama kita berangkat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu. Berangkat Ibrahim dengan Ismail ke sebuah bukit. Sebagian ulama mengatakan Jabal Abi Qubais. Ya, Jabal Qubais. Di sana terjadi peristiwa tadi. Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya. Hai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi engkau, kata Allah. Engkau sudah membenarkan mimpi engkau. Maka ketika itulah Ismail berpesan kepada ayahnya, tolong telungkupkan wajahnya ke tanah. Kalau tidak nampak nanti kan muncul kasihan. Dicari pisau yang paling tajam, ditaruh di leher Ismail. Bismillah, Allahu Akbar. Langsung disembelih. Apa kata Allah?
wa nadainahu ayya Ibrahim inna hadza lahuwal balagul mubin. Ketika itulah Allah bukakan pintu langit, terbuka semuanya, seluruh malaikat menengok, nampak kerja Ibrahim itu, betapa cintanya dia kepada Allah. Apa kata Allah ketika itu? Wa fadainahu inna hadza lahuwal balagul mubin. Hai Ibrahim, inilah ujian yang sangat berat yang aku berikan kepada engkau. Karena pisau sudah tidak bisa menyembelih kulit Ismail, tidak bisa disembelih, keras. Tapi Ismail berkata, wahai ayahku, kenapa tenagamu lemah? Saking cintanya engkau kepada saya, engkau tidak bisa bertenaga untuk menyembelihku. Maka pisau pun mengatakan, ketika engkau mengatakan potonglah, tapi Allah tidak mengatakan, tidak mengizinkan pisau untuk menyentuh, menyembelih kulit Ismail. Maka ketika itu Allah katakan, wa fadainahu bisabhin azim. Kami tebus, fadain, kami tebus, kata Allah, anak itu dengan sembelihan yang sangat besar. Bertakbir semua malaikat, turun Jibril dengan membawa seekor kibas sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Ibrahim? La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail berkata, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka Idul Adha disebut dengan Idul Akbar, hari raya besar. Di situ kita mentakbirkan Allah. Maka terakhir apa kata Allah? Salamun ala Ibrahim. Kalau udah salamun itu Allah yang mengatakan, yang mengucapkan selamat kepada Ibrahim. Begitu luar biasa ujiannya. Karena ujian Ibrahim ini, dia memang yakin anak ini pasti kena sembelih. Kalau dibawa kita, la ilaha illallah, ujian seperti itulah, nggak ada yang kuat. Ya? Jangankan anak, istri pun mungkin tidak berani juga kan. Ketika Allah meminta. Sejahat apapun suami ini, ibu nyesal sama dia, datang perintah, korban mau nak ibu suami ini korbankan? Ya inilah ujian Allah tadi kepada Ibrahim. Begitu kuat ujian Allah kepada Ibrahim, sehingga ibadah ini menjadi syariat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkurban. Maka hukum kurban itu apa, Bu? Sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Karena Nabi pernah tidak berkurban, Umar pernah tidak berkurban, Abu Bakar pernah tidak berkurban. Kalau berkurban nanti sebagian ulama ini mengatakan, kalau Rasulullah saya nggak tahu, tapi Umar, Abu Bakar pernah tidak berkurban karena takut dikatakan wajib. Tapi ada tapinya, Bu. Man wajada sa'atan falam yudah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sanggup berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jadi tergantung standar kehidupan kita. Makanya kurban itu tidak wajib. Pertanyaan sekarang, etis atau tidak etis? Masih butuh 100 di rumah. Banyak 100 itu, Bu. 100 emas. Banyak itu. Jamaah Fajar di berangkat ada 100 emas, tapi tidak mau berkurban. Ini masalah. Berdosakah ibu tadi? Tidak. Tapi dengar aja lah hadis Nabi tadi. Kalau ada emas 100 emas di rumah, tidak mau dia berkorban. Apa kata Nabi tadi? Fala yaqrabanna musallana. Tidak usah sholat di Al-Fajr ini. Inilah bahasa. Jadi bukan wajib tidak wajibnya. Korban membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. La yanalullahu dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah darah. Waduhumaha, daging-daging kurban tadi.
walakinallaha yattaqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu bukti ketakwaan kita. Jadi takwa tadi bentuknya kita merasa dekat dengan Allah, apa yang bisa kita korbankan kepada Allah. Dan kedua, kurban ini adalah nampak tilas dari apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini banyak kisah. Maka setelah itu mereka membangun Ka'bah. Mereka membangun Ka'bah dengan Ismail. Yarfa'ul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, apa kata doa mereka ketika itu? Rabbana, wahai Rabb kami, Rabbana jadikanlah baladan aminan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minaz thamarat, berikanlah penduduknya rezeki yang banyak. Diberkahi enggak Mekah hari ini? Melimpah enggak rezeki di sana? Melimpah. Siapa yang mendoakan dulu? Ibrahim alaihissalam. Tapi yang pertama kali berhaji adalah Nabi Adam. Adam berjalan dari Gangga, India, ketika diturunkan dari bumi, ketemunya di mana dengan Hawa? Di Jeddah. Jeddah itu apa bahasa kitanya, Bu? Nenek. Jeddah. Jeddah itu maknanya nenek. Hawa dulu di situ. Siapa nenek kita? Hawa. Ya, makam Hawa itu memang di Makkah. Ibrahim dan Adam pernah berhaji di zamannya, di dalam kitab yang ada Talibin. Maka masjid, rumah ibadah yang pertama kali dibangun di bumi ini adalah Baitul Haram, Makkahul Mukarramah. Begitu. Paham ibu-ibu semua? Inilah motivasi kita menjelang kurban ini. Tapi setidaknya nanti kita sudah mulai amaliyah kita. Dan juga puasa Arafah. Luar biasa pahalanya puasa Arafah. Mengampunkan dosa sebelum, mengampunkan dosa sesudah. Jadi kita minta ya ampunan di hari Arafah tadi, karena hari yang berkah, hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja tausiah kita pada sore yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ngaji fikihnya karena momentumnya Idul Adha, maka kita selang-seling kita ngaji tentang kurban, amalan-amalan yang dibuatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan kita doakan jemaah haji kita dikuatkan oleh Allah, mendapatkan haji yang mabrur. Kita yang tinggal di sini, ibunda-ibunda kami yang berkorban tahun ini, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma aghnina bil hilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jimmilna bil 'afiyah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbaghna shighara. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibunda semua, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.